Selamat pagi teman-teman remaja semua. Apa kabar hari ini? Kakak harap kalian semua selalu sehat dan gembira dimanapun kalian berada. Apakah kalian sudah punya rencana kegiatan untuk mengisi hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Nah, sebelum berkegiatan, pagi ini kakak ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mengikuti Peer at Home bersama-sama. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu prapaskah keempat loh teman-teman. Bagaimana dengan pantang dan puasa kalian? Semoga masih semangat ya. Nah, untuk minggu ini tema kita adalah peran gereja dalam bidang usaha informal. Sebelum kita memulai sesi Bina Iman kita pagi ini, marilah sekarang kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami, terutama atas rahmat kesehatan yang telah kami terima selama masa pandemi ini. Kami juga bersyukur karena saat ini pandemi COVID-19 sudah sangat menurun dan semoga keadaan bisa kembali seperti sedia kala. Pada hari ini, kami akan memulai pertemuan kami yang keempat dalam masa prapaskah ini. Kami mohon, hadirlah dan tuntunlah kami, agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu, dapat menyadari kesalahan kami, dan boleh mengalami pertobatan dalam masa prapaskah ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman semua, supaya semakin bersemangat, mari kita awali kegiatan kita dengan bernyanyi yuk. Lagunya berjudul Hati yang Gembira. Ikut bernyanyi ya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan membaca kitab suci yuk. Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Injil pada pagi hari ini bercerita tentang Petrus yang bertanya perihal upah mengikuti Yesus. Dia sudah mengorbankan segalanya, hartanya, bahkan meninggalkan keluarga demi untuk ikut Yesus. Lalu, apa yang akan dia peroleh? Sama seperti kita merasa sudah setia ikut Yesus. Lalu apa yang akan kita peroleh? Apakah kehidupan kita akan selalu indah? Selalu sesuai dengan keinginan? Nyatanya tidak kan teman-teman?
Hidup kita tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita gagal, terkadang kita terjatuh. Sekarang malahan kita sedang berjuang untuk hidup di dalam pandemi. Semua serba susah, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga perekonomian. Tahukah kamu bahwa saat ini perekonomian di Indonesia menurun karena pandemi COVID? Banyak sekali teman-teman kita yang mengalami kesulitan keuangan dan juga banyak keluarga yang mengalami PHK karena pandemi yang tidak berkesudahan selama lebih dari 2 tahun ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, sesuai dengan tema kita pada minggu ini, mari kita bahas tentang peran remaja dalam membantu perekonomian di bidang usaha informal. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali melihat Injil yang kita baca tadi. Setelah membaca Injil tadi, kakak rasa teman-teman mulai berpikir, apa untungnya ikut Yesus? Apa manfaat saya setia dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, di mana banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Pertanyaan sederhana yang juga secara substansi ditanyakan Petrus saat sudah berkorban segalanya bagi Yesus. Petrus membutuhkan jawaban yang lebih pasti dan lebih meyakinkan atas apa yang sudah dilakukannya. Apakah semua pengorbanannya tidak ada artinya bagi Tuhan? Tidakkah Tuhan Yesus dapat membalas semua yang sudah dia tinggalkan demi mengikuti Yesus? Sungguhkah Tuhan Yesus tidak menjanjikan apa-apa atas apa yang sudah mereka lakukan? Teman-teman ingat tidak? Apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus dengan tegas menjawab bahwa mereka yang telah berkorban sedemikian besar bagi kerja pelayanan dan ketaatan pada firman-Nya pasti beroleh keuntungan yang juga sangat besar. Bukan 10%, 20%, 50%, terlalu kecil semua yang dapat dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus menjanjikan keuntungan 100%. Yesus menjanjikan bahwa kita akan berhasil dalam usaha dan pekerjaan, walaupun mungkin mengalami hambatan dan aniaya karena iman kita kepadanya. Tetapi, semua murid-murid Yesus dipastikan berada dalam kerajaan surga saat akhir zaman tiba. Tuhan Yesus menghendaki totalitas dari murid-muridnya agar kita terus setia dan giat bersaksi tentang keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan kitalah yang menghambat kita untuk melayani secara total. Padahal, keutamaan menyerahkan hidup bagi Tuhan membuktikan bahwa hidup kita berada dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Yesus loh. Jadi teman-teman, mari kita pelihara dan pertahankan iman, kasih dan pengharapan kita bersama Tuhan Yesus. Karena saat kita berjalan bersama Tuhan, semua kesulitan pasti dapat diatasi. Ingat, Tuhan menjanjikan segala hal yang baik bagi mereka yang dengan setia mengikutinya. Nah, kembali berkaca pada situasi pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, kita diminta untuk tetap percaya dan setia kepadanya. Percaya bahwa suatu hari, semua akan kembali seperti sedia kala, dan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tentu saja, sambil tidak lupa berusaha ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Ternyata ada loh yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu perekonomian kita yang sedang terpuruk tadi. Teman-teman bisa berperan aktif untuk membantu keluarga maupun sesama dalam meningkatkan perekonomian, terutama melalui dunia digitalisasi. Di zaman milenial ini, data menunjukkan bahwa para remaja sangat paham loh dengan dunia digitalisasi yang berkaitan dengan komputer dan bisnis online. Nah, salah satunya teman-teman bisa mengolah keterampilan kalian dalam bermain sosial media. Kalian bisa berjualan dan memasarkan produk melalui media tersebut. Hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu usaha orang tua kalian loh. Misalnya membantu memasarkan dagangan orang tua melalui Instagram atau WhatsApp. Kalian juga bisa mencoba memasarkan produk-produk tersebut melalui marketplace yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mencoba ya teman-teman. Ingat bahwa jika kita berjalan bersama Tuhan, walaupun mungkin berliku, Tuhan akan selalu menyertai usaha teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kakak rasa itu saja yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas pertemuan bersama rekan-rekan remaja hari ini.
Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami, sehingga niat-niat yang telah kami rencanakan bisa kami wujudkan untuk sesama kami. Kiranya Engkau selalu memberkati segala usaha dan karya kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman remaja semua, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini ya. Sampai bertemu di Bir at Home selanjutnya. Tuhan memberkati.